Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman thumma amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Shadaqallahul 'azim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang paling baik di antara hari-hari yang ada. Di hari di mana matahari terbit dan hari yang paling baik dan disebut sebagai pemimpin hari-hari. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepada kita untuk duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat berjamaah. Ini adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan teladan dan harus kita jadikan teladan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sarana pendidikan, pertama adalah rumah, kedua adalah sekolah, ketiga adalah lingkungan. Kenapa disebut sebagai sarana pendidikan? Karena di situ kita dididik. Saat di rumah, seorang anak akan mendapat didikan dan pergaulan dari kedua orang tuanya atau kakak adiknya. Saat di sekolah, dia bergaul dan mendapat pendidikan dari guru dan dari teman-temannya. Saat di lingkungan, dia mendapatkan teman, bergaul di lingkungannya. Begitu Islam memperhatikan, Islam yang merupakan agama komprehensif, universal, agama yang menyeluruh, memperhatikan masalah pergaulan ini. Karena di dalam pergaulan nanti seseorang akan mendapatkan pendidikan, apakah yang didapatnya baik ataupun buruk. Salah seseorang memilih teman, maka salahlah perjalanan hidupnya. Benar seseorang memilih teman untuk bergaul, maka jalan Allah Subhanahu wa taala akan mengajakkan dia untuk masuk surga. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma ya'addu zalim, orang yang zalim
zalim ini bisa kepada Allah, bisa kepada diri sendiri, bisa kepada orang lain. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan maksiat, tidak beribadah kepadanya. Zalim kepada diri sendiri, menyakiti diri sendiri, menyiksa diri sendiri, berbuat maksiat, itu termasuk adalah zalim terhadap diri sendiri. Dan zalim kepada orang lain, memakan harta yang bukan hak miliknya, memberikan satu hukuman yang tidak benar, adalah merupakan satu kezaliman. Orang yang zalim ini, kata Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan penyesalannya dengan ungkapan ya'addu zalim. Dia menggigit tangannya bentuk penyesalan. Yaqul, dan dia berkata, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Andaikan aku dulu ikut pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan aku mengikuti pengajian sehingga aku tahu apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku beramal dari apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini sebuah penyesalan. Andai, dan dia sudah tiada. Ya laitani, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andaikan aku tidak menjadikan dia sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dzikri. Temanku inilah yang membuat aku nyasar, sesat, dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu perhatian Islam terhadap kita untuk memilih teman bergaul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisi salihi was-su." Perumpamaan kawan yang baik, yang soleh, dan yang buruk, kamatsali hamili ar-rih. Orang yang soleh, orang yang baik, ibarat penjual parfum. Sementara orang-orang dan teman yang buruk sifat dan akhlaknya diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tukang besi. Wa amma hamil al-misk, seseorang penjual parfum, apa yang kita dapatkan? Rasulullah jelaskan di sini. Orang yang baik seperti penjual parfum. Imma an tuhadhiyahu, bisa jadi engkau mendapatkan hadiah daripadanya. Wa imma am tabta'a minhu, bisa jadi engkau membeli parfum tersebut sehingga engkau pakai dan engkau harum. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, dan bisa jadi karena berteman dengan penjual parfum kita pun ikut harum. Tetapi sebaliknya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi perhatian kepada kita, teman yang berakhlak buruk bagaikan tukang besi. Bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan tukang besi. Permisalan, seseorang yang berteman dengan akhlak yang buruk ibarat tukang besi. Bisa jadi bajunya kena percikan api dan robek ataupun terbakar, dan bisa jadi mendapatkan bau yang tidak baik. Begitulah perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pentingnya seseorang saat memilih pergaulan. Fenomena yang terjadi sekarang dan pada masa-masa kita sekarang ini adalah kesalahan memilih teman. Seseorang bisa narkoba karena teman yang salah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, yang kita perlu mendengarkan ayat ini. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Teman antara teman suatu saat nanti menjadi musuh. Di mana itu? Di hari akhirat. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan al-akhilla adalah artinya al-ashab ataupun teman. Teman ini nanti akan menjadi musuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian di sini. Illal muttaqin,
kecuali orang-orang yang bertakwa. Sehingga Al-Imam Al-Qurtubi dalam sebuah athar memberitakan kepada kita dan menceritakan antara dua teman orang beriman, orang yang baik, dengan dua teman yang kafir. Saat orang beriman yang dua ini salah satunya meninggal, maka apa yang ia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita lihatkan perbedaan perkataan orang yang bertakwa dan orang yang selalu diajak untuk berbuat maksiat dan orang kafir. Salah satu daripada orang beriman saat dia meninggal, dia akan mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya temanku ini telah mengenalkan aku dengan Allah, telah mengenalkan aku dengan Rasulullah, telah menjauhkan aku dari maksiat dan meyakinkan kepadaku bahwasanya aku akan bertemu dengan Engkau ya Allah. Maka berilah hidayah kepada dia, berilah petunjuk kepada dia, berilah kebaikan untuk dia, keluarganya." Begitu doa seorang yang beriman ketika berteman dengan orang yang baik. Tetapi sebaliknya dalam athar yang disebutkan oleh Imam Qurtubi ini, dua orang kafir, dua orang yang jahat penuh maksiat, ketika salah satunya meninggal, apa katanya? Dia akan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya teman saya itulah yang membuat saya jauh dari Engkau ya Allah. Sesungguhnya teman saya itulah yang membuat saya tidak kenal dengan Rasul-Mu ya Allah. Sesungguhnya teman saya itulah yang menjauhkan saya dan mengatakan bahwasanya aku tidak akan berjumpa dengan Engkau ya Allah dan tidak akan ada hari balasan. Ya Allah, sesatkan juga dia, karena dialah yang telah membuat aku seperti ini." Sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada dua sahabat yang beriman dan bertakwa ini? Allah akan mengatakan, "Ni'mas sahib wal akh." Sungguh teman dan saudara yang sangat baik. Tetapi orang-orang yang bermaksiat ini, yang kafir ini, Allah katakan bahwasanya celaka, wailun lis-sahibi wal akh, atau wailus sahibi wal akh. Celaka teman yang celaka, yang didoakan juga celaka oleh teman yang diajak jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu perhatian Islam agar kita tidak salah memilih siapa teman kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Sesungguhnya seseorang itu adalah pengikut daripada agama temannya, akhlak temannya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka Rasulullah menganjurkan kita untuk perhatikan siapa teman kamu, siapa yang engkau jadikan teman. Sesungguhnya teman ini akan diikuti. Jikalah ia baik, maka akan baik. Jika ia buruk, maka akan buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu perhatian Islam, begitu perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar memilih teman yang saleh, yang baik. Saat melihat dia, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saat melihat dia pergi ke masjid, kita ikut pergi ke masjid. Saat kita berteman dengan orang yang sering berpuasa, kita akan ikut berpuasa. Tetapi sebaliknya berteman dengan orang yang memiliki akhlak buruk, na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga anak-anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian dari api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik لجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد
وأن قل للصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر.